Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu penuh dengan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, dipenuhi, dilimpahi dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan dan tuntunan, berkat-berkat dan segala kebaikan. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Tertulis demikian. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita begitu sibuk dalam berbagai hal. Tapi kemudian kita menjadi kelelahan, kehilangan arah tujuan, dan bahkan tidak ada hasil yang kita harapkan. Ketika hal seperti ini terjadi, mungkin kita telah salah dalam menjalani kesibukan. Barangkali kesibukan itu bukanlah hal yang perlu dan bahkan sama sekali tidak penting. Kalau hal semacam ini terjadi, kita perlu berhenti dan kembali memperbaiki orientasi hidup kita, orientasi aktivitas dan kesibukan kita, agar terkoreksi dan terfokus pada hal-hal yang penting dan benar, sehingga kesibukan kita tidak menjadi sia-sia. Dalam Injil Lukas 10 ayat 41 sampai 42 ini tertulis, "Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Marta begitu sibuk mempersiapkan segala sesuatu, tapi ternyata kesibukannya bukan hal yang perlu. Kita seringkali terjebak dalam melakukan hal-hal yang kelihatannya mendesak, tapi sebenarnya hal-hal itu bukan hal-hal yang penting. Dan akibatnya, kita menjalaninya tidak dengan hati yang enjoy, tidak dengan hati yang sukacita, malah kita marah ke segala sesuatu, cari kambing hitam, dan tidak menikmati apa yang kita kerjakan. Kesibukan kita menjadi kesibukan yang tidak jelas, tanpa arah, dan menjadi kesibukan yang tidak bertujuan yang baik. Tidak jarang kesibukan yang kita lakukan hanya merupakan alasan untuk menghindari hal-hal yang paling penting. Marta begitu sibuk, tapi dia lupa kesibukannya itu bukan hal yang penting. Bahkan Marta menjadi kehilangan saat-saat atau momen yang penting, yaitu kebersamaan dengan Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya. Itu malah menjadi hilang oleh karena kesibukannya yang tidak seharusnya. Marta kehilangan damai sejahtera karena kesibukannya itu, dan membuatnya menyalahkan Maria, saudaranya. Ketika kesibukan kita membuat kita kehilangan damai sejahtera dalam rumah tangga, dalam keluarga, membuat rumah tangga kita malah penuh dengan curiga, ketidakdamaian, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan arah yang benar, itu tanda bahwa kesibukan kita, kesibukan yang salah arah. Ketika kesibukan kita membuat kita kehilangan koneksi dengan Tuhan, membuat kita hilang persekutuan dengan Tuhan,
itu tanda bahwa kesibukan kita bukanlah kesibukan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu tanda bahwa kita perlu berhenti. Sebab kesibukan yang kita kerjakan sebenarnya hanya untuk memenuhi keinginan egois diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kesibukan kita pada saat ini mendekatkan kita pada Tuhan atau membuat kita menjadi menjauh? Apakah kesibukan kita merupakan pelayanan kepada Tuhan atau menjadikan diri kita sebagai Tuhan yang kita layani lewat kesibukan kita? Ketika kita begitu sibuk, tapi kesibukan kita ternyata tidak mempermuliakan nama Tuhan dan bukan tujuan yang benar, biarlah kita berhenti dan mengubah arah agar apa yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti akan kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti apa yang kami lakukan dalam keseharian kami. Apakah kesibukan kami memuliakan nama Tuhan, ataukah kesibukan kami membuat kami justru menjauh dari Tuhan, tidak mempermuliakan nama-Mu? Apakah kesibukan kami mempunyai tujuan yang benar, atau membuat kami berada dalam penyimpangan? Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti akan maksud dan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Roh Kudus, dan ubahkan kami agar kami menjadi pribadi yang selalu mengerti apa yang harus kami lakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.